Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang buronan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Pertalite langka, puluhan kendaraan antre di SPBU Merauke. Seorang polisi dirawat di rumah sakit karena kelelahan saat bertugas di wilayah terpencil Merauke. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota KKB bernama Alenus Tabuni alias Kobuter di depan Puskesmas Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Satgas sejak lama memasukkan Kobuter dalam daftar pencarian orang. Ia bertanggung jawab atas sejumlah kasus kriminal penembakan dan pembakaran di Kabupaten Puncak. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan Kobuter karena gerak-geriknya mencurigakan di depan puskesmas. Dari operasi Damai Kartens 2024 telah berhasil menangkap salah seorang laki-laki atas nama Alenus Tabuni alias Kobuter, usia 34 tahun, beralamat di Gome, Kabupaten Puncak. Lokasi penangkapan dilakukan di sekitar puskesmas yang ada di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kronologisnya, kami dari Satgas Damai Kartens memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekelompok orang yang mencurigakan sedang berada di sekitar puskesmas di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kami dari Satgas Gakum bergabung dengan Satgas Intelijen dan Satgas Tindak Operasi Damai Kartens merespon dengan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita temui ada satu orang yang merupakan DPO KKB yang aktif di Ilaga, Kabupaten Puncak. Barang bukti yang berhasil kami sita antara lain yaitu uang tunai sejumlah Rp105.000, satu buah kikir besi, dan satu buah handphone merek Nokia berwarna hitam, serta berbagai atribut aksesoris lainnya. Perlu diketahui bahwa tersangka yang berhasil kami tangkap atas nama Alenus Tabuni ini merupakan KKB aktif yang menjadi anak buah langsung dari Goliat Tabuni. Saat ini Kobuter tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polres Puncak. Polisi memegang daftar panjang aksi kriminal Kobuter, antara lain pada 11 Februari 2021, ia terlibat pembakaran base camp PT Unggul di Kampung Jengger Page, Distrik Ilaga. Lalu pada 14 April 2021, ia menembak mati tukang ojek di dekat Balai Kampung Eromaga. Dan pada 9 Mei di tahun yang sama, Kobuter membakar bangunan pariwisata di seputaran Bandar Udara Aminggaru, Distrik Ilaga. Hendra melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Pemilu usai, antrian kendaraan di SPBU kembali terjadi. Selama pemilu, masyarakat Merauke tidak bersusah payah antre di SPBU untuk membeli BBM. Sejumlah SPBU lengang sehingga masyarakat senang karena waktu tidak terbuang percuma. Namun kini setelah pemilu usai, SPBU kembali padat dengan kendaraan yang antre membeli BBM. Seperti terlihat di SPBU di Jalan Ahmad Yani dan SPBU di Jalan Para Komando. Kendaraan antre panjang.
Selihat pandangan kita di lapangan, kalau untuk pelanggan lebih berdomisili ke Pertalite. Ya. Kalau untuk kita ya lebih bagus kita pakai Pertamax. Ya. Nanti kalau sewaktu-waktunya kalau dihilangkan Pertalite ya otomatis ya Pertamax yang dipakai. Pemandangan di SPBU dengan antrian kendaraan panjang sudah menjadi hal biasa bagi warga Merauke. Pasokan BBM dan distribusi yang tidak sesuai dengan permintaan yang tinggi menjadi penyebab sering terjadi antrian panjang, salah satunya kelangkaan Pertalite. Warga berharap Presiden dengan pemerintahan yang baru bisa mengatasi masalah ini karena sudah lama menyusahkan masyarakat Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus demam berdarah dengue atau DBD saat ini meningkat tajam di Merauke selaras datangnya musim hujan. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat waspada karena jumlah pasien DBD yang dirawat di rumah sakit terus bertambah dan sebagian besar adalah anak-anak. Selain menjaga kebersihan lingkungan, Dinas Kesehatan akan mengantisipasi penyebaran DBD dengan melakukan fogging atau pengasapan di sejumlah kawasan di Merauke. Namun, Kadinkes Merauke, Nevil Muskita meminta masyarakat mengutamakan pencegahan dengan cara hidup sehat dan menjaga kebersihan. Itu bukan menjadi persoalan menjadi solusi utama dalam pengendalian DBD. Ya. Partisipasi masyarakat yang luas dalam bentuk pemberantasan sarang nyamuk itu yang penting. Ya. Karena fogging itu cuma hanya membunuh nyamuk dewasa, tapi kan jentiknya masih ada. Jadi perilaku hidup bersih sehat itu yang utama. Kemudian bila ada gejala demam dalam keluarga itu harus selalu memeriksakan diri untuk dideteksi sedini mungkin apakah DBD atau tidak. Kalau ada DBD ya kita lakukan penyelidikan epidemiologi dan itu yang merekomendasikan tindak lanjut lebih lanjut seperti fogging yang tadi disebutkan untuk membunuh nyamuk dewasa. Ini dalam kaitan dengan menekan penyebaran karena ketika ada kasus di situ kemudian ada terjadi penularan pasti ada vektor atau nyamuk Aedes yang membawa virus DBD ini yang berpotensi menularkan kemana-mana. Itu yang kita bunuh dengan fogging sehingga ini menekan penyebaran. Iya. Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD Merauke berjumlah 30 orang dan sebagian besar anak-anak. Selain fogging, pencegahan sangat penting, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat, vaksinasi DBD, hingga menanam bunga pengusir nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.